Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati mahasiswa pemerogram mata kuliah Ushul Fiqih rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini dari mata kuliah Ushul Fiqih ini yaitu tentang materi kedudukan Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam usul fikih, yakni sebagai dalil yang disepakati oleh hukum yang dilakukan oleh ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih kan ilmu bagaimana cara menggali hukum-hukum yang ada. Sementara dalil-dalil yang ada muttafaq alaih, ada yang dalil yang sifatnya adalah mukhtalaf fiha. Yang muttafaq itu ada 4, ada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sementara yang mukhtalaf ada istishab, ada uruf, ada syadu dari'ah, asar pangkobaran, dan semacamnya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya sepakat di ulama khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu Al-Quran, ma huwal Quran, wa ma huwal hadis, dan bagaimana kedudukannya di dalam sumber hukum Islam. Baik, saya akan saya jelaskan kali ini. Ini tunggu dulu ini karena nggak lemot ya. Jadi Al-Quran secara kebahasaan itu dari kata qira'a kan. Qira'a artinya ya membaca. Qira'a itu artinya membaca. Jadi ini alhamdulillah sudah bisa tampil ya. Jadi bahasan kita adalah tentang kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu Al-Quran? Ya. Nah, ini kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis. Oke. Apa itu Quran? Al-Quran dari segi bahasa, secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab, ya, dari qira'ah, yaqra'u Qur'anan, ya. Maknanya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sebagaimana di dalam firman Allah surat Al-Qiyamah 17 sampai 18, "Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Sesungguhnya bacaannya itu bacaannya yang ada pada sesungguhnya kamilah yang menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami, sehingga kami kemudian itu katanya Allah, engkau Muhammad itu kemudian melantunkan ayat Al-Quran itu, bacaan-bacaannya itu adalah tanggungan kami. Faidha, oleh karena itu, qara'nahu fattabi' Qur'anah. Jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Ya, itu kami bacaannya. Artinya, yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ya Allah. Oleh karena itu, kamu ya harus mengikuti Bismillahirrahmanirrahim melalui perantara malaikat Jibril, ya. Karena urunnya wahyu itu kadang seperti suara yang menggemuruh kan begitu kan ya. Kalau kemudian tidak diberi kekuatan oleh Allah, dia tidak mampu. Ya. Dalam ceritanya beberapa nabi yang kemudian menerima wahyu itu, seperti Nabi Musa itu, ya diberi kekuatan oleh Allah agar kemudian mampu menerima firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda Nabi ini. Oke, saya tidak akan membahas itu lebih lanjut. Selanjutnya, apa itu kemudian Al-Quran? Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan huwa kalamullahil ladzi huwa kalamullahil ladzi nazala bihi ruhul amin
ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah bi alfadhihi al-arabiyyah wa manihi al-hikmati liyakuna hujjatan lirrasul ala annahu rasulullah wa dusturan lin-nasi yahtaduna bihudah wa qurbatan yata'abbaduna bi tilawatihi wa huwa al-mudawwan baina daftayil mushaf al-mabdu' bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratin Nas al-manqulu ilaina bitawaturi kitaban musyafatan jilan an jilin mahfudhan min ayyi taghyirin aw tabdilin misdaqa qaulillahi subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun surat Al-Hijr ayat 9 adalah kalam Allah yang diturunkan ke hati Rasulullah melalui malaikat Jibril yakni Ruhul Amin dengan menggunakan teks bahasa Arab dan makna-maknanya yang benar. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu bisa menjadi hujjah atau argumentasi terhadap kerasulan Nabi Muhammad dan juga bisa menjadi undang-undang bagi umat manusia, dustur, sehingga mereka kemudian bisa mendapatkan petunjuk. Juga sebagai pendekatan diri kepada Allah dengan cara membacanya ya. Kita ketika membaca Al-Quran itu maka dianggap itu qurbatun, pendekatan diri kepada Allah dan itu dianggap sebagai ibadah, yata'abbaduna bi tilawati. Wa huwa al-mudawwan, kalam Allah ini adalah dikodifikasi, telah dikodifikasi atau dibukukan baina daftayil mushaf di antara dua sisi mushaf. Mushaf itu kan ada dua sisinya, sisi kanan dan sisi kiri kalau Anda buka kan gitu. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah itu dimulai dengan surat Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-manqulu ilaina dinukil ya kepada kita bitawatur dengan cara mutawatir. Cara mutawatir itu artinya la yatawata'u ala kadzibin. Tak mungkin terjadi kesepakatan untuk berdusta. Kenapa? Karena terlalu banyaknya yang meriwayatkan. Jadi dari generasi pertama sampai sekarang itu banyak semua. Jadi bukan ahad, bukan masyhur, tapi mutawatir. Mutawatir itu artinya rawahu jam'un ya. Diriwayatkan oleh segolongan orang, banyak orang, la yatawata'u ala kadzibin yang tak mungkin bersepakat untuk melakukan dusta atau kebohongan. Itu namanya mutawatir. Kitabatan wa musyahafatan baik secara penulisannya dan juga pelafalannya atau penyampaiannya. Jilan anjilin dari satu generasi ke generasi. Mahfudhan min ayyi taghyirin aw tabdilin, dia dipelihara atau kalau Allah atau Al-Qur'an itu dipelihara dari segala bentuk perubahan dan pergantian. Ini misdaqu qaulillahi subhanahu wa ta'ala, ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang kemudian memelihara. Nah, ini Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu dijamin originalitasnya karena Allah sendiri yang kemudian menjamin. Menurut tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menyatakan bila mana Allah berfirman dengan menggunakan kata nahnu, itu bukan berarti Allah banyak, tapi tidak. Allah ya tetap satu. Wahidun la syarikalah. Ahadun ya satu, esa. Tapi ketika menggunakan kata nahnu, itu Allah ingin melibatkan makhluknya. Jadi ketika kami menurunkan Al-Quran, itu berarti bukan Allah langsung kepada baginda Nabi, tapi kemudian melewati malaikat Jibril. Itu makna nahnu. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan memelihara, ya bukan Allah sendiri, tapi di situ Allah juga melibatkan makhluknya. Dalam hal ini adalah umat manusia semuanya. Oleh karena itu ketika Anda baca Al-Quran, ada temannya pas kemudian salah membaca, misalkan sayyikilisifihii misalkan, itu pasti akan disalahkan. Kenapa? Karena secara bacaan itu saya kulus sufaha. Sekalipun orang itu bukan hafizul Quran, bukan orang yang menghafal Quran, maka secara otomatis di benaknya itu ada kemauan untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Dengan cara menegur, salah itu kan gitu. Padahal dia tidak baca Al-Quran. Nah, itulah yang kemudian diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini juga ikut menjaga terhadap otentisitas dan originalitas Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9.
Selanjutnya kehujahan Al-Quran. Kehujahan Al-Quran itu maksudnya bahwa Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi argumentasi, ya, yang tak terbantahkan. Ini dikatakan al-burhanu ala anna al-Qur'ana hujjatun 'alan nasi wa anna ahkamahu qanunun wajibun 'alaihim ittiba'uhu annahu min indillahi wa annahu nukila ilaihim 'anillahi bi tariqin qat'iyyin la raiba fi sihhatihi. Ammal burhanu ala annahu min indillahi fa huwa ijazuhu an-nasa an ayyatu bimithlihi. Dalil bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah menjadi argumentasi bagi manusia dan bahwa sesungguhnya hukum-hukumnya wajib diikuti oleh mereka adalah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Dan Al-Quran itu dinukil kepada kita atau kepada mereka dengan cara penukilan yang qat'i, la raiba fihi. Yang pasti, yang tak ada keraguan di dalamnya, di dalam kesahannya. Sementara dalil bahwa itu ada dari sisi Allah, ya fahuwa ijazu an-nas an ayatu bimithli. Melemahkannya Al-Quran kepada seluruh manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Jangankan semisal, satu ayat pun tidak bisa. Dulu Musailamah Al-Kadzdzab itu pernah ingin membuat Quran tandingan dengan ingin membandingi surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dengan menggunakan surat bandingannya itu. Al-Fil wa mal fil, itu kan ya. Lahu hurtumun tawil katanya. Tapi apa? Hanya menceritakan tentang bentuk biologis, ya, anatomi dari gajah, bahwa gajah itu lahu hurtumun tawil, punya belalai yang panjang. Apa maknanya? Kan ada maknanya, sekalipun itu bersajak lah. Ingin membandingi kata wal adiyati dhabha dengan menggunakan wat tojinatu tuhuna dan macam lagi. Sehingga kemudian jangankan membuat satu surat, satu ayat pun sudah susah manusia itu untuk menandingi Al-Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul dari sisi Allah. Selanjutnya, kemujizatan Al-Quran. Ya. Untuk melemahkan seseorang itu harus ada syaratul ijaz. Al-Quran juga demikian. Harus ada syarat ijaz, syarat melemahkan. Kalau saya misalkan adalah saya ini pembalap MotoGP misalkan, Valentino Rossi misalkan. Valentino Rossi kan juara dunia, ya kan? Kalau dia ingin mengakui dirinya sebagai juara, maka dia harus kemudian melemahkan orang lain dengan catatan orang lain bisakah kemudian mengalahkan si Valentino Rossi ini. Jadi pertama syaratnya dia harus menantang orang lain yang sepadan dengan dia. Dia menantang Jorge Lorenzo, dia menantang Casey Stoner, dia menantang Max Biaggi, dia menantang Colin Edwards dan semacamnya. Tantangan itu kemudian disampaikan secara terang-terangan dengan menggunakan forum lah, istilahnya perlombaan di MotoGP. Kemudian yang kedua, ada motivasi untuk melawan tantangan. Artinya, si Valentino Rossi ini memang juara dunia. Dia 7 kali juara dunia, 9 kali kalau kemudian di seluruh kelas. Jadi ada motivasi, saya harus mengalahkan. Dan terjadi memang. Nah, tapi kemudian Rossi kalah. Berarti tidak memiliki kemukjizatan dia. Karena walaupun dia juara 9 kali, akhirnya kemudian mampu dikalahkan juga. Kalau Al-Quran tidak. Tidak adanya penghalang untuk meladeni tantangan. Artinya, si musuh tidak dalam kondisi cedera. Seperti sekarang, Marc Marquez itu kan cedera. Tangan kanannya sudah patah, kayak gitu. Nah, ini kan tidak bisa mau meladeni tantangan. Pasti kalah kan gitu. Tangannya patah, harus nunggu kesembuhan. Nah, dalam Al-Quran itu begitu. Al-Quran sudah menantang. Sudah menantang. Ayo datangkan katanya. Al-Quran yang semisal. Ayo, satu ayat yang semisal dengan Al-Quran ini. Kemudian, nomor 2,
orang-orang Arab pada waktu itu memiliki motivasi. Ini Muhammad ini baru-baru kemudian menyatakan dia sebagai Rasul. Ngaku-ngaku sebagai Rasul. Saya ingin mengalahkan dia, ingin mempermalukan dia, bahwa dia sebenarnya bukan Rasul. Nah, ini kan motivasi untuk melawan. Tapi kenyataan, tidak mampu mereka. Dan tidak adanya penghalang, artinya orang pada waktu itu bukan orang-orang bodoh yang ditantang Al-Quran untuk mendatangkan ayat yang semisal dengan Al-Quran. Mereka sudah ahli sastra, ahli bahasa. Apalagi kemudian memang Al-Quran diturunkan di negara Arab. Orang-orang Arab itu pada waktu awal-awal itu banyak yang paham di bidang sastra dan di bidang apa namanya ilmu syair dan semacamnya. Oleh karena itu syarat-syarat ijaz ini pada waktu itu sudah terpenuhi dari Al-Quran. Lalu apa kemudian sisi-sisi kemujizatan Al-Quran? Ini aspek atau wujuhul ijazil Al-Quran. Yang pertama adalah istisaku ibaratihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa nadhariyatihi. Keteraturan ibarat, makna, hukum, dan teori-teori Al-Quran. Indah sekali ya ibaratnya. Teratur ya. Kalau Anda baca misalkan surat Al-Qari'ah, indah sekali Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ini kan enak ini. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada maknanya, teratur. Ya, teratur sekali. Kemudian intibaku ayatihi ala ma yaktasiful ilmu min nadhriyatin ilmiyatin. Kesesuaian ayat Al-Quran terhadap penemuan-penemuan ilmiah. Jadi banyak kemudian kemarin itu ada laut yang sudah ditemukan. Ya, ditemukan kan? Dan itu sesuai dengan ayat Al-Quran itu. Antara laut yang satu dengan yang lain itu kemudian tidak bisa bertemu. Dalam Al-Quran dijelaskan marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut yang kemudian bertemu, saling bertemu, tapi kemudian di antara keduanya seakan-akan ada barzah. Nah, barzah itu artinya kan alam pemisah. Kalau kemudian Anda masuk ke alam barzah, nanti ketika sudah meninggal, berarti sudah dipisahkan antara dunia dan akhirat. Jadi barzakhun itu pemisah. Jadi pemisah artinya tempat lah untuk transit. Makanya di situ ada barzakhun la yabghiyan yang keduanya antara laut yang satu dengan laut yang lain tidak saling melampaui. Artinya tak bisa bercampur. Itulah yang disebut dengan penemuan yang ternyata sesuai dengan teori-teori yang ada di Al-Quran, teori-teori ilmiah. Kemudian ikhbaruhu biwaqa'i'ah la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu menceritakan kejadian-kejadian yang kejadian itu di luar nalar manusia yang hanya bisa diketahui oleh zat yang maha mengetahui terhadap yang gaib-gaib. Ya, kalau bukan itu informasi dari Allah, ya tidak mungkin itu. Seperti tentang cerita tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah dan semacamnya. Itu karena ada cerita dari Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu, hai Fir'aun, agar bagi umat setelah dirimu bisa menjadi tanda, bisa menjadi korena, ya, bukti. Inilah dulu orang yang mengaku Tuhan kayak gini orangnya. Memang diberi informasi oleh Allah. Itu kan yang gaib itu. Hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang gaib yang kita tidak bisa tahu kecuali kemudian ada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian yang asalnya gaib tidak menjadi gaib sudah. Kemudian informasi tentang akhirat, ya, informasi tentang Shiratal Mustaqim, tentang hisab, ya, tentang neraka dan surga, itu kan termasuk informasi-informasi yang hanya bisa diketahui oleh Allamul Ghuyub. Kalau yang tadi itu kan ceritanya yang gaib, tapi kemudian bisa jadi nampak karena kita kemudian tahu terhadap jasadnya Firaun. Sudah tak gaib lagi. Kemudian
fasahatu alfadhihi wa balaghatu ibaratihi wa quwwatu ta'sirihi. Kefasihan dapat Al-Qur'an, balaghahnya, kekuatan taksirnya dan semacamnya. Ini ya. Terus kemudian dalalah Al-Qur'an. Dalalah Al-Qur'an itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Qat'i itu sudah pasti mengarah kepada satu makna. Kalau dhanni itu masih dugaan kepada satu makna tersebut. Seperti ini dikatakan ini fannasul qat'iyyud dalalah huwa ma dalla ala ma'nan muta'ayyinin fahmuhu minhu wa la yahtamilu ta'wilan wa la majalan li fahmi ma'na ghairihi minhu. Qat'i dalalah itu adalah satu lafaz yang menunjukkan kepada makna tertentu pemahamannya dan tak mungkin untuk ditakwil dan tidak ada peluang untuk memahami makna selainnya. Seperti dikatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian, wahai laki-laki, wahai suami, itu mendapatkan separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jikalau istri-istrimu yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Fahadha qat'iyud dalalah. Maka ini termasuk apa makna yang qat'i. Kenapa? Ala anna fardhu zawji, bahwasanya bagiannya suami, fi hadhil halat, di dalam kondisi ini adalah an-nisfu la ghairu, separuh. Separuh, tidak ada yang lain. Ya, separuh. Kata-kata nisfu separuh. Qat'i itu sudah. Tidak bisa dimaknai seperempat. Ya. Berarti setengah, seperdua berarti. Wa amman nassu dhanniyud dalalah fa huwa ma dalla ala ma'nan walakin yahtamilu ayyu awwalah wa yusrafu atau wa yusrafa an hadzal ma'na wa yuradu minhu ma'na ghairihi mithlu qouli ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Kalau yang dhanni itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna, tapi mungkin untuk ditakwil dan dipalingkan makna tadi itu. Ya. Sehingga kemudian yang dimaksud adalah makna yang lain, seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Bahwa perempuan itu harus menunggu setelah dicerai, diri mereka itu beriddah 3 quru'. Apa 3 quru' itu? Quru' itu dalam bahasa Arab bisa bermakna 2, bisa bermakna ganda. Bisa bermakna tuhur, suci, bisa bermakna haid. Ya kan? Yutlaqu lughatan 'ala tuhri wa yutlaqu lughatan 'alal haid. Oleh karena itu di situ maknanya belum jelas, itukah apakah menunggu 3 kali sucian ataukah menunggu 3 kali haid. Inilah yang disebut dengan dhaniyud dalalah, masih dugaan-dugaan, tidak pasti. Prinsip Al-Qur'an dalam membuat hukum, ya. Al-Quran itu dalam membuat hukum, prinsipnya yang pertama tak memberatkan. Tidak memberatkan. Ya. Jadi, apanya? Jadi, adamul haraj, tak mempersulit. Tidak mempersulit. Ya, kalau tidak mampu sholat berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, tidur miring. Kan begitu. Tak mampu tidur miring, tidur terlentang. Kalau tidur terlentang, disolati. Itu dia. Mati. Kan gitu. Inilah yang kemudian disebut dengan bahwa dalam Al-Quran itu banyak hukum-hukum yang tidak memberatkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Kemudian menyedikitkan pembebanan. Ya, dulu kita tahu sholat itu 50 rakaat, kemudian menjadi 17 rakaat ini sehari semalam, ya. Dan menjadi 5 waktu. Kemudian berangsur-angsur dalam penetapan hukum, seperti kasus penetapan hukum keharaman peminum khamr. Ini ada 3 ayat gradualisasi betul. Ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Jadi hanya memberi informasi bahwa khamr itu ada manfaat, juga ada mafsadat, tapi mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Ayat kedua turun, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat sementara kamu dalam kondisi mabuk. Oh, berarti sudah Allah melarang orang yang mabuk untuk sholat. Sebelumnya tidak masalah. Dan yang ketiga turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat yang ketiga ini tegas, melarang betul bahwa tidak boleh meminum khamr. Sawaun kharijas shalah au dakhilas shalah. Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, sawaun kharijas shalah atau dakhilas shalah, baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat, sama-sama haram. Nama Al-Quran banyak sekali ini, bisa dibaca nanti di slide yang saya share juga berdasarkan. Ini kekhususan dan kisah Al-Quran. Al-Quran baik kalimat dan maknanya datang dari Allah. Ya.
dan Rasul hanya menyampaikan kepada manusia. Ia diturunkan oleh malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dengan lafaz dan uslub bahasa. Al-Quran diberikan dengan cara ilmu yang qat'i dan pasti, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang hadis. Apa hadis? Hadis itu adalah ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir. Sesuatu yang muncul dari baginda Nabi, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun ketetapan. Oleh karena dari definisi ini, kemudian hadis atau sunnah dibagi menjadi tiga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah itu artinya apa yang muncul dari sabda Nabi di dalam fi mukhtalafil aghrad wal munasabat, di dalam berbagai kaitan-kaitan hukum dan berbagai macam tujuan. Seperti dalam tujuan Nabi ingin menyampaikan bahwa tidak boleh melakukan tindakan bahaya kepada orang lain dan dirinya sendiri. Nabi kemudian bersabda, la darara wala dirar. Itu ada tujuan agar kemudian orang tidak terjumus kepada mara bahaya. Kemudian ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu ya perbuatan Nabi. Ma sadara an Rasulullah min fi'lin. Sesuatu yang muncul dari Nabi itu perbuatan. Seperti Rasulullah memberikan tata cara bagaimana melaksanakan sholat. Sallu kama ra'aitumu ni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kemudian tentang manasik haji. Khudu anni manasikakum. Peganglah atau ambillah olehmu dari diriku bagaimana cara melakukan manasik haji dan sebagainya. Itu sunat fi'liyah. Sunat takririyah itu sesuatu yang muncul dari sebagian sahabat, baik itu perkataan atau perbuatan, kemudian Rasulullah diam tanpa berkomentar, atau Rasulullah kemudian mengingkari, atau bahkan Rasulullah menyetujui terhadap tindakan yang dilakukan sahabat tersebut. Maka ini namanya takririyah. Seperti contohnya, suatu ketika dulu ada dua orang sahabat melakukan perjalanan, di tengah perjalanan dia itu masuk waktu sholat, akhirnya mencari air tidak menemukan, akhirnya keduanya tayamum. Setelah tayamum dan sholat, tahu-tahu air ada. Yang satu kemudian mengulang sholat, melakukan iadah sholat, yang satunya tidak. Kemudian sama-sama dilaporkan kepada Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah mengakui terhadap keduanya, dalam artian sama-sama sah sholatnya. Kemudian fungsi hadis. Yang pertama, hadis itu adalah muakkid lima ja'a bihil Quran. Dalam rangka menguatkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah mubayyin lima ajmala bihil Quran, ya, yang masih global di Al-Quran. Kemudian mufassir itu artinya memerinci terhadap apa yang ada di Al-Quran. Dan yang keempat itu adalah munsyi'un lima sakata anhul Quran. Jadi memunculkan hukum yang Al-Quran diam tentangnya, ya, seperti tentang hukuman rajam. Nah, itu di Al-Quran tidak ada. Yang ada hukuman jilid cambuk. Az-zani itu az-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tentang rajam itu ada di hadis. Sesuatu yang bukan syariat Nabi, ya, ini perlu dipahami bahwa dari baginda Nabi itu tidak semuanya menjadi syariat yang harus kita ikuti. Pertama, sesuatu yang muncul karena kehendak atau naluri kemanusiaan, seperti berdiri, ya, kemudian tidur, kemudian ke kamar mandi dan semacamnya. Kecuali itu ada keterangan bahwa ini adalah harus diikuti. Ya, cara makan, nah itu kan ada hadisnya memang. Nah, itu berarti harus diikuti. Kemudian yang kedua, sesuatu yang muncul dari Rasul karena memang tuntutan pengalaman. Tajarub, Rasulullah pernah berdagang, kan pengalaman. Kecerdasan Rasul, atau hanya semata-mata informasi. Beliau kan manusia juga bisa memberikan informasi kepada yang lain. Seperti Tanzimul Jais, mengatur tentara. Bahkan dulu ketika perang Khandaq itu, Salman Al-Farisi yang kemudian diambil pendapatnya, bukan dari Rasulullah. Khandaq itu kan parit. Usul parit itu kan dari Salman Al-Farisi. Cara berdagang, bertani, dan sebagainya. Dari perkara-perkara keduniaan. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu yang muncul, dan itu dari Rasul, dan itu
adalah spesialisasi Rasul atau keistimewaan Rasul. Maka ini tidak boleh diikuti. Seperti kata zuwijihi aktsar min arba'in. Seperti menikahnya Rasul lebih dari 4. Padahal dalam Al-Quran dikatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ya, nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3, dan 4. 4 orang. Tapi Rasulullah ternyata menikah lebih dari 4. Ini termasuk keistimewaan Rasul yang tidak boleh diikuti. Atau seperti Rasulullah pernah memutuskan suatu persoalan, dalam Al-Quran itu harus minimal 2 saksi. Ternyata Rasulullah pernah memutuskan 1 saksi. Ya, ini keistimewaan Rasul. Ya, tidak boleh diikuti oleh hakim-hakim di pengadilan-pengadilan berikutnya. Ya. Kemudian perbedaan Quran dan hadis. Kalau Al-Quran bersifat qat'i, mutlak kebenarannya. Kalau hadis masih relatif. Kenapa? Bisa saja itu hadis dhaif, bisa saja itu hadis maudhu, kan begitu. Tapi Al-Qur'an kan enggak ada yang maudhu. Maudhu itu kan palsu. Oh, Al-Qur'an palsu enggak ada. Kalau hadis ada hadis palsu. Oleh karena itu kebenarannya dhonni, kecuali hadis yang memang sudah mutawatir. Ya, dan mengarah kepada suatu makna, yaitu berarti sudah mutlak. Seluruh ayat Al-Qur'an mesti dijadikan sebagai pedoman hidup, tapi tak seluruh hadis dapat dijadikan pedoman hidup seperti yang sudah dikatakan tadi. Ada yang sesuatu yang memang itu keistimewaan Rasul. Al-Quran sudah pasti otentik, lafaz dan maknanya hadis belum tentu. Oke, apabila Al-Quran berbicara tentang masalah-masalah akidah atau hal yang gaib, maka setiap peserta dimuji mengimaninya, sedangkan hadis tidak diharuskan. Jadi seperti tadi itu, kualitas hadis kan masih ada beberapa nanti kalau Anda belajar ilmu hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum syariah, sebagai penjelasan atau al-bayan dari Al-Quran. Oke, terima kasih. Ini semoga ada manfaat dan keberkahannya. Saya berharap Anda menyimak apa yang saya sampaikan ini, mulai dari tadi saya menjelaskan awal sampai akhir. Kalau kemudian ada yang tidak paham, bisa kemudian ditanyakan di forum diskusi di pertemuan keempat ini yang sudah saya buat. Ya, forum diskusi materi ketiga, yakni materi tentang kedudukan Quran dan hadis. Ilahuna, semoga ada manfaat dan barokah. Wal afamikum. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.